1 tahun setelah ia ditinggal pergi oleh suami tercinta. Sosok yang telah menemani Maryani selama 24 tahun dalam ikatan pernikahan. Korban KDRT itu tidak hanya dialami seorang perempuan, tetapi laki-laki pun ada. Contohnya pernah ada klien laki-laki yang datang di krisis center saya Mentari karena ada perselisihan di dalam rumah tangganya, sehingga sering datang ke krisis center saya Mentari, kita dampingi. Kira-kira kalau saya mau melamar ibu bagaimana? Jadi gimana Mas kabar istrinya? Ya, kabar istriku sih sementara ini baik-baik aja. Cuman problem rumah tanggaku tuh semakin hari semakin ribet dan kompleks permasalahannya. Menurut dia itu saya kalau bicara itu enak, tidak seperti istrinya suka marah-marah, suka bentak-bentak, sehingga dia tertarik dengan saya, tetapi saya pun harus bisa menjaga harga diri saya. Bu, saya sebetulnya udah lama menyimpan perasaan dengan ibu. Kira-kira kalau saya mau melamar ibu bagaimana? Waktu dia menyatakan cinta kepada saya juga langsung pikiran saya tek gitu ya Allah, kenapa seorang laki-laki yang sudah punya anak dan istri, kenapa kok jatuh cinta dengan saya? Loh ya jangan toh Pak, Bapak kan sudah berkeluarga. Ya gampang itu Bu, kan saya bisa ceraikan istri saya. Jangan apa, jangan, saya juga nggak bisa, kan suami saya baru meninggal Pak. Jadi ibu nggak mau saya lamar? Ya jangan toh Pak, gimana Bapak udah berkeluarga? Kalau ibu nggak mau, ini foto-foto kita tak sebarin loh. Dia marah-marah, terus dia berusaha untuk menyebarkan foto katanya. Foto, padahal kan dia itu pingin foto dengan saya, tetapi yang foto itu klien saya juga. Ya sebarin aja toh Pak, yang moto tadi juga kan teman-teman saya. Mereka kan tahu saya nggak ada apa-apa sama Bapak. Oh gitu, tapi saya udah kadung suka dengan ibu. Sudah Pak, lebih baik Bapak kembali saja ke keluarga Bapak. Keluarga Bapak lebih baik diperbaiki, bicara baik-baik dengan istri Bapak. Pasti semuanya bisa selesai. Ditemani Rosh, Rai, Iva, dan Evi, Maryani menabuh genderang perang terhadap kekerasan anak dan perlahan menuntun pekerja seks komersial atau yang biasa mereka sebut wanita harapan agar lepas dari lingkaran bisnis prostitusi. Kamu hamil ya? Memalukan sekali. Saya Jadi anak-anakku mulai sekarang stop seks bebas. Ya, baik anak-anak, bagus sekali tadi permainannya, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalian adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa membawa diri. Andai kata ada teman kalian yang mengalami kejadian, misalnya hamil, apakah kalian harus mengucilkan? Tidak ya.
Apakah harus tidak sekolah? Harus sekolah. Andai kata dikeluarkan dari pihak sekolah, bersediakah kalian untuk melakukan pembelaan terhadap temanmu? Bersedia. Mereka yang saling mengikat diri dalam rantai baja yang bernama keteguhan, percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Sejak 3 tahun lalu, lokalisasi ini tak lagi berseliweran pendatang baru. Perizinan yang telah ditutup, pelarangan terhadap pendatang baru seakan menumbuhkan impian mereka. Nantinya lokasi ini akan dimatikan perlahan. Kebersamaan, saling menguatkan dan didasari dengan keimanan. Dan kita percaya, kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu Allah akan mendengar. Semangat Mariani pun makin menyala karena tak sedikit dari mereka yang ingin merengkuh kehidupan baru lepas dari lokalisasi. Sambil terus memberi penyuluhan, ia bersama ibu-ibu di Cahaya Mentari juga mendirikan divisi usaha, mengajarkan kemandirian bagi anggotanya. Itu melakukan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh 120 wanita harapan. Yaitu pelatihannya memasak, membuat kue, menjahit, dan salon. Ini untuk perawatan sapi tank 1 bulan sekali, bisa di 1 botol ini kalau malam Pak dimasukkan ke malam. Ya, ke WC oplosan. Melalui usaha mandiri yang dirintis sejak pertengahan tahun lalu ini, Mariani berharap dapat mempertahankan terangnya cahaya mentari bagi masyarakat sekitar. Sembari mencontohkan bahwa masih ada lapangan kerja yang lebih baik ketimbang prostitusi. Nanti ya. Dalam damai hari-hari tuanya, Mariani masih saja diuji dengan masalah baru. Dalam keadaan hamil pada waktu itu usianya 16 tahun. Tepatnya tahun 2008. Tahun 2008 dia hamil, dititipkan dia hamil sehingga dia kurang pelanggan karena dia hamil. Dia mencari anak-anak untuk dijual. Awalnya dia jadi korban, akhirnya dia jadi pelaku. Halo Om, apa kabar nih? Baik. Aku lagi bawa barang baru nih, lagi oke, cantik lagi. Oke, bagus. Silakan masuk. Dia mencari anak-anak ke sekolah-sekolah, yang dia cari adalah usia SD, SMP, SMA. Paling minim dia cari usia 11 tahun. Itu dari ada 3 kriteria yang dia cari. Anak-anak dari keluarga broken, anak-anak dari ekonomi lemah, dan anak-anak yang kurang mengikuti pelajaran di sekolah, itu yang mudah dipengaruhi oleh dia. Bahwa ini masih perawan 12 tahun lagi. Pasti? Pasti dijamin Om. Harganya segini Om. Tuh, mahal banget. Gak boleh kurang. Nggak usah banyak-banyak lah, nyarinya juga susah. Boleh juga. Mana? Sebentar ya. Kebetulan dia juga sudah menemukan korbannya untuk dijual ke pelanggannya di suatu hotel.
Kebetulan yang pelanggannya itu tadi polisi, sehingga dia tertangkap. Angkat tangan, jangan bergerak. Kamu dari kepolisian. Kalian akan saya tangkap. Kamu takut saya tangkap karena kamu telah menjual anak di bawah umur. Maksudnya apa nih? Ampun, ampun. Jangan coba-coba untuk melawan. Ayo, kamu juga ikut kantor. Setelah tertangkap, karena polisi ini waktu itu tidak ada shelter, sehingga telepon ke krisis saya Mentari dititipkan kepada saya. Kebetulan di rumah saya ada yang kosong. Saya selama 2 minggu di tempat saya. Bu Mariani. Iya. Selamat malam, Bu. Kami dari kepolisian, baru saja kami melakukan penangkapan PSK di bawah umur. Loh, tapi kenapa dibawanya ke sini toh, Pak? Selama 2 minggu di tempat saya mencari shelter. Waktu itu PPT juga penuh, karena ada kejadian juga trafficking. Terus saya cari shelter yang lain, kebetulan di swasta bayar 2 juta. Ini dari mana? Sehingga saya mencari LSM yang bersedia untuk membantu. Ternyata alhamdulillah ada sebuah LSM yang mau membiayai si anak ini masuk ke shelter itu selama 2 tahun dalam keadaan sampai anaknya besar. Dia ikut selama di shelter, di samping dia dapat pendampingan pembinaan di shelter, itu juga dia mengikuti kejar paket C untuk melanjutkan supaya dia mendapatkan ijazah. Setelah dia lulus, dia ingin melanjutkan, dia ingin kuliah lagi. Katanya, Ibu, aku nanti kerja dulu, aku ingin jadi psikolog supaya aku bisa membantu seperti Ibu, membantu masyarakat. Itu cita-citanya. Kebetulan alhamdulillah sekarang dia sudah menikah. Bagi para PSK yang ingin keluar dari bisnis ini juga ternyata tidak mudah. Maksud hati ingin tak ada lagi ruang kaca tempat mereka menjajakan diri. Tak ada lagi wisma yang mengekang bak penjara. Namun jerat hutang yang dikalungkan mucikari begitu kuatnya membelenggu para wanita harapan ini untuk segera keluar dari lubang hitam prostitusi. Nasihat mungkin ya, dari Ibu sini kan ya, ngasih masukan-masukan, ngasih inspirasi buat kita, ibaratnya kayak pencerahan gitu lah, kayak pencerahan untuk kita, memotivasi kita biar kita punya keinginan untuk keluar dari situ. Sangat penting kehadiran ibu-ibu itu, sangat penting, soalnya kayak anak-anak kerja di situ kan ibaratnya cuma kerja, waktunya kerja istirahat, jadi dia nggak tahu bahwa di luar sana itu sebenarnya lebih baik gitu loh. Di situ pikirannya udah yang penting kerja cari uang. Dalam setiap doa, Mariani terus menyimpan asa. Meski jalan gelap kehidupan di Gang Doli seperti tak berujung, ia yakin Allah akan menunjukkan cahaya. Ya, karena dia sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat, dia mempunyai hak ya untuk dihargai, untuk diterima. Jadi dia masih punya harapan untuk kembali ke masyarakat. Dia lebih sempurna hidup di masyarakat. Walaupun toh di awalnya pernah melakukan itu di lokalisasi, tetapi dia bisa untuk kembali ke masyarakat. Ya, cahaya yang menuntun makhluknya untuk bertobat. Bersihkan diri, lapangkan hati, tekadkan niat. Tinggalkan masa lalu dan bangkit menata masa depan. Jangan sedih.
Dengan senyum